Hai, ketemu lagi dengan saya. Sebelumnya saya telah menjelaskan 4 luka batin dan bagaimana cara mengatasinya, yakni luka batin trauma emosional, rasa takut dan khawatir berlebihan, rasa rendah diri dan perasaan tidak berharga, serta yang keempat, kesepian dan rasa terisolasi. Kita juga sudah membeberkan bagaimana cara mengatasinya. Kini kita akan membahas luka batin yang kelima. Yuk dengar saya, apa itu luka batin yang kelima dan bagaimana cara mengatasinya. Luka batin yang kelima yaitu ketergantungan dan ketidakmampuan mengelola emosional. Ketika seseorang mengalami kesulitan dalam mengelola emosi mereka sendiri, ini dapat menjadi luka batin yang berbahaya. Apalagi ketergantungan pada zat atau perilaku tertentu untuk menghindari atau meredakan emosi negatif juga dapat memperburuk masalah tersebut. Mengenali dan mengatasi luka batin adalah langkah penting dalam perjalanan menuju kesejahteraan emosional dan psikologis yang lebih baik. Dengan dukungan tepat, individu dapat memulihkan diri dan membuka pintu menuju kehidupan yang lebih seimbang dan memuaskan. Mengatasi ketergantungan dan ketidakmampuan emosional melibatkan pengembangan kemandirian emosional, peningkatan harga diri, dan pengelolaan emosi yang sehat. Hal ini bisa dicapai dengan berbagai cara, seperti mengembangkan hobi, membangun hubungan sosial yang sehat, belajar mengelola emosi dengan teknik seperti meditasi atau jurnal refleksi, dan mencari bantuan profesional jika diperlukan. Karena itu yuk kita bahas. Yang pertama, mengembangkan kemandirian emosional dengan cara membangun harga diri. Percaya diri pada kemampuan dan nilai diri sendiri merupakan pondasi penting untuk kemandirian emosional. Hindari melakukan sesuatu hanya untuk menyenangkan orang lain, tapi lakukanlah itu untuk diri sendiri. Kemudian, membangun kepercayaan diri. Percaya pada kemampuan diri dalam mengambil keputusan dan menghadapi tantangan yang kita hadapi merupakan poin penting. Jangan takut untuk mencoba hal baru dan belajar dari kesalahan. Kemudian, mengembangkan hobi dan minat pribadi. Menemukan atau menekuni hobi atau minat pribadi dapat membantu mengisi waktu luang dengan kegiatan yang menyenangkan dan membangun, serta mengurangi ketergantungan pada orang lain. Poin 2, mengelola emosi. Latihan pernapasan dalam dapat membantu menenangkan pikiran dan mengurangi intensitas emosi negatif. Meditasi. Meditasi dapat membantu peningkatan kesadaran diri dan kemampuan untuk mengamati emosi tanpa bereaksi secara impulsif. Jurnal refleksi. Menuliskan perasaan dan pengalaman dapat membantu memahami pola emosi dan mengembangkan strategi untuk mengatasinya. Dan kembali, kalau kita punya luka batin, olahraga. Berolahraga secara teratur dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati. Yang ketiga, jalin hubungan sosial yang sehat dengan cara memiliki dukungan sosial. Jalin hubungan yang sehat dengan teman, keluarga, dan komunitas dapat memberikan dukungan dan rasa aman, serta mengurangi ketergantungan pada satu orang saja. Kemudian berkomunikasi dengan jujur.
berkomunikasi secara terbuka dan jujur dengan pasangan atau orang terdekat atau the best friend dapat membantu mencegah timbulnya ketergantungan emosional sehingga kita punya teman-teman yang bisa kita terbuka. Dan yang keempat, kembali apabila luka batin ini semakin dalam, mencari bantuan profesional. Konsultasi dengan psikolog atau konselor. Jika mengalami kesulitan dalam mengelola emosi atau ketergantungan, konsultasi dengan psikolog atau konselor dapat memberikan dukungan dan strategi yang lebih personal. Kepada sahabatku, bila Anda menemukan bahwa Anda berada pada 5 luka batin yang sudah saya bahas, ingatlah, obati, pulihkan agar apa? Agar kita bisa hidup lebih baik dan membuka pintu pengembangan diri menuju sesuatu yang lebih baik. Terima kasih telah mengikuti sesi pembelajaran dari saya. Kita ketemu lagi dengan sesi-sesi yang lain. Bye.